saudaraku yang terkasih, khususnya keluarga besar Marriage Encounter Indonesia yang berbahagia. Bersama-sama dengan para Bapak Uskup dan Administrator Keuskupan di Indonesia, dengan penuh syukur saya ingin mengucapkan selamat merayakan Lustrum ke-9 kepada keluarga besar Marriage Encounter Indonesia. Terima kasih atas kehadiran dan pelayanan Marriage Encounter Indonesia selama 45 tahun. Dan kita yakin bahwa kehadiran dan pelayanan ME Indonesia ikut menentukan wajah Gereja Katolik di Indonesia. Kita mohon semoga penyertaan Tuhan dan doa-doa dari keluarga-keluarga yang sudah mendahului kita, kehadiran dan pelayanan ME Indonesia semakin berkenan kepada Tuhan dan semakin menjadi berkat, khususnya bagi keluarga-keluarga Katolik di Indonesia. Saudari-saudaraku yang terkasih, tema yang dipilih untuk penutupan novena ini rasanya sangat bagus untuk direnungkan. Biarlah pelita hatimu tetap menyala. Dan kita tentu yakin bahwa ini bukan sekedar tema, tetapi kita harapkan dapat menjadi inspirasi yang tidak akan pernah kering untuk perjalanan dan pelayanan ME Indonesia di tengah-tengah berbagai macam tantangan yang semakin kompleks. Tuhan menyelenggarakan. Saya tidak mengatakan kebetulan. Kutipan-kutipan sabda Tuhan yang tidak dipilih secara khusus, tetapi diambil dari bacaan harian pada hari ini, sangat membantu kita untuk menggali inspirasi iman, memaknai semboyan yang dipilih. Biarlah pelita hatimu tetap bernyala. Kita bertanya, apa yang dapat membuat pelita hati kita tetap bernyala? Jawabannya tentu bermacam-macam. Kalau kita bertanya kepada Ayub, yang kisahnya dibacakan pada hari ini dalam bacaan yang pertama, dia akan mengatakan begini, saya kutip, "Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau." Kita semua tahu siapa Ayub, mengalami berbagai macam pencobaan, tantangan dari teman-temannya, dan bagian yang tadi kita dengarkan, diwartakan, adalah penutup kitab Ayub. Dalam penutup itu, Ayub, tokoh iman yang istimewa itu, sampai kepada kesimpulan ini. Kalau saya membahasakan dengan kata-kata saya, Ayub kira-kira berkata begini kepada kita, kalau saya mampu menjaga pelita hatiku tetap bernyala di tengah-tengah berbagai macam tantangan, cobaan, penderitaan, jawabannya adalah ini. Dulu aku hanya mendengar tentang Tuhan dari orang lain. Sekarang aku sendiri memandang Engkau. Kalau dirumuskan, yang dapat menjadi sumber minyak agar pelita hati itu tetap bernyala adalah pengalaman iman, pengalaman akan Allah yang benar. Itulah sebabnya, sekurang-kurangnya itulah yang saya bayangkan,
Ketika Ayub mengucapkan kata-kata ini, hatinya damai, penuh syukur, gembira. Dalam bahasa hari ini, pelita hatinya tetap bernyala dalam keadaan apapun juga. Halnya sama dengan Yesus yang kita jumpai dalam kisah yang tadi kita dengarkan. Yesus digambarkan bergembira dan bersyukur. Inilah satu-satunya ayat di dalam kitab suci Perjanjian Baru yang menyatakan Yesus bergembira. Satu-satunya ayat. Maka kita bertanya, mengapa Yesus bergembira dan tentu saja bersyukur? Jawabannya, karena pelita hatinya tetap bernyala. Pertanyaan berikutnya, apa yang membuat pelita hati Yesus tetap bernyala? Jawabannya, sejauh dapat kita amati adalah kesetiaannya kepada Bapa yang mengutusnya. Kesetiaan dalam segala macam situasi membuat pelita hati tetap bernyala. Mengapa kita boleh mengatakan demikian? Menurut Injil Lukas, ketika Yesus pertama kali berbicara, ialah ketika dia ditemukan di Bait Allah. Waktu itu ibunya bertanya begini, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami?" Waktu itu Yesus menjawab, pertama kali berbicara, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Di rumah Bapa. Ayub mengalami Allah, memandang wajahnya. Yesus mengalami Allah sebagai Bapa, diungkapkan pertama kali ketika ia berbicara. Dan ketika Yesus mengucapkan kata-kata terakhir, jawabannya pun, ucapannya pun sama, menyebut Bapa. Ketika Yesus tergantung di salib, ia mengatakan, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Kesetiaan untuk mengarahkan hidup kepada Bapa ini tak tergoyahkan. Sudah sejak tampil pada awal karyanya, Yesus ditahan supaya tinggal di suatu kota, kan dijamin segala-galanya. Yesus mengatakan begini, "Juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil, karena untuk itulah aku diutus." Setia, tidak kehilangan arah. Ketika disuruh pergi karena akan dibunuh oleh Herodes, Yesus menjawab, "Aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidak semestinya seorang nabi dibunuh, kalau tidak di Yerusalem." Dan kesetiaan serta orientasi yang dipertahankan ini sangat jelas ketika Yesus mengucapkan doa di Taman Getsemani, "Ya Bapakku," menyebut Bapa lagi, "bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi." Ayub mempunyai pengalaman akan Allah yang membuat dia setia, bertahan, menjaga pelita tetap bernyala di dalam keadaan apapun. Sama atau mirip dengan itu, Yesus menjaga pelita hatinya tetap bernyala dengan bersumber pada kesetiaannya kepada Bapa. Sekali lagi, sejauh dapat kita renungkan, kesetiaan adalah minyak yang membuat pelita hati tetap bernyala dan tidak pernah padam di dalam keadaan apapun.
Pelita hati yang bernyala ini akan membuahkan kegembiraan dan syukur. Saudari-saudaraku yang terkasih, ketika renungan saya sampai di situ, saya ingat akan dua pengalaman kecil saya. Yang pertama adalah mendampingi satu keluarga. Saya heran, kenapa bapak dan ibu itu bisa menikah? Karena kedua-duanya mempunyai watak yang sangat-sangat berbeda. Misalnya, istri dari keluarga bangsawan, ningrat, darah biru. Suaminya dari keluarga biasa. Istrinya ingin tinggal di tempat yang ramai. Suaminya senang tinggal di tempat yang tenang. Kalau bepergian, suaminya selalu mengajak pengemudinya makan bersama-sama. Istrinya lebih baik tidak makan daripada makan bersama dengan pengemudi. Aneh. Kedua pribadi yang seperti itu menikah. Yang istimewa adalah ini, keluarga itu sudah 3 kali mengajukan gugatan perceraian di pengadilan negeri. Tetapi 3 kali pula dibatalkan. Satu kalimat yang tidak akan pernah saya lupakan adalah kata-kata dari suami itu kepada saya. Waktu itu dia mengatakan begini, "Romo, kalau saya tidak ingat janji saya yang saya ucapkan di hadapan Tuhan, keluarga ini sudah bubar sejak awal." Istimewanya, keluarga dengan segala macam persoalan seperti itu tetap bertahan sampai akhir. Kesulitan tidak membuat pelita hati padam. Kesetiaan tetap membuat pelita hati bernyala. Pengalaman yang kedua mengenai kegembiraan sudah sering saya ceritakan. Saya kenal dengan satu keluarga yang menikah beda agama. Anak-anak mengikuti ibunya yang tidak Kristiani. Kalau anak-anak itu ingin mempunyai rosario, tidak diizinkan oleh ibunya. Mempunyai buku Mada Bhakti, puji syukur, tidak diizinkan. Anak itu taat. Sampai pada suatu hari, waktu itu saya berada di rumah sakit, salah satu anaknya yang waktu itu masih di SMP, melihat saya, dia kalau menyebut saya Pak D, dia lari mendekati saya dan mengatakan begini, Pak D, sekarang ibu saya mengizinkan saya belajar agama Katolik. Yang saya tidak pernah lupakan adalah wajahnya. Anak ini baru diizinkan mengikuti pelajaran agama. Tetapi wajahnya mencerminkan, memancarkan kegembiraan yang tidak akan pernah saya lupakan. Gembira karena diizinkan di dalam keluarga itu untuk belajar agama Katolik, menjadi calon baptis. Waktu itu saya bertanya di dalam hati saya, apakah saya pernah mengalami kegembiraan seperti itu sebagai murid-murid Yesus? Waktu itu saya sudah imam, saya sudah ditunjuk sebagai uskup. Pertanyaan saya seperti itu, pernahkah saya mengalami kegembiraan yang dipancarkan oleh wajah anak itu karena boleh menjadi calon baptis, mengikuti Yesus? Sejak saat itu, salah satu doa yang saya ucapkan
Setiap hari adalah gubahan, dari Mazmur 51 ayat 14 yang kira-kira bunyinya begini. Anugerahkanlah kepadaku ya Tuhan kegembiraan yang bersumber dari keselamatan yang Kau anugerahkan kepadaku. Kegembiraan, kesetiaan, syukur adalah minyak-minyak yang akan terus membuat pelita hati kita menyala dan tidak pernah padam dalam keadaan apapun. Marilah kita saling mendoakan agar semboyan yang bagus ini tidak sekedar menjadi semboyan, tetapi menjadi sumber inspirasi bagi kita masing-masing, bagi keluarga-keluarga, dan jalan hidup yang berbeda-beda di dalam peziarah iman kita. Sekali lagi, selamat mensyukuri Lustrum ke-9, keluarga besar komunitas ME Indonesia. Terima kasih atas kehadiran dan pelayanannya. Semoga ke depan kehadiran dan pelayanannya semakin berkenan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi gereja, bagi keluarga-keluarga. Dengan harapan ini, marilah kita lanjutkan ibadah kita. Kita lanjutkan dengan doa umat. Keterbukaan dan kerendahan hati di hadapan Allah akan menuntun kita untuk masuk ke dalam kerajaan-Nya. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita yang senantiasa mendengarkan doa yang dipanjatkan dengan rendah hati. Bagi para imam pendamping marriage encounter, semoga para imam diberi kesehatan dan kesetiaan dalam mendampingi segala kegiatan komunitas sehingga marriage encounter dapat membantu banyak keluarga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi koordinator nasional dan para koordinator distrik, serta koordinator wilayah marriage encounter, semoga Kornas dan para Kordis dan Korwil senantiasa diberi kesabaran, kekuatan, serta kesehatan dalam melaksanakan segala perutusannya, sehingga semua rencana karya dapat terlaksana seturut dengan kehendak Allah. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para tim marriage encounter, semoga para tim semakin dapat mendampingi para pasutri dalam memupuk relasi yang semakin baik dan erat, yang akhirnya dapat melahirkan keluarga yang baik. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.